Hari ini seperti biasa kita sama-sama belajar melanjutkan bahasan kitab Sahih Muslim. Sama-sama mari kita luruskan niat, sama-sama mari kita bulatkan tekad. Semuanya ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jal, ibtigha'a mardatillah, hanya fokusnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini nanti menceritakan tentang vonisnya seseorang bahwa Allah gak akan pernah mengampuni mereka, atau vonisnya seseorang bahwa Allah tidak lagi merahmati mereka. Bagaimana lafaz hadisnya? Rasulullah SAW suatu ketika pernah bercerita, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah, la yaghfirullah li fulan, Allah pasti tidak akan pernah mengampuni si fulan. Artinya laki-laki ini bawa-bawa nama Allah dan dia mengatakan atas seseorang yang pernah berbuat dosa bahwa Allah gak akan ngampunin dia, si fulan yang berbuat dosa ini. Wa inna Allah ta'ala qal, padahal Allah yang maha tinggi berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan. Siapa-siapa yang berani-beraninya mengatakan aku Allah tidak mengampuni si fulan, pendosa si fulan itu, ketahuilah inni qad ghafartu li fulan, aku Allah sudah mengampuni dosanya si fulan. Wa ahbattu amalaka au kama qala, dan aku akan menghapus amal perbuatan orang yang bersumpah bawa-bawa namaku, yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, dan aku hapus semua amalan-amalannya. Hadis ini mendatangkan pelajaran dan faidah untuk kita. Tidak bolehnya kita memvonis orang lain bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah. Gak boleh. Itu yang hadis ini ajarkan. Sebagaimana kita juga gak boleh menuduh orang lain dengan amalan-amalannya bahwa dia pasti amalannya tertolak, karena kita boleh jadi terbatas ilmunya. Kita boleh jadi sangat terbatas ilmunya. Dan sebanyak-banyaknya kitab yang dibaca oleh kita, boleh jadi ada kitab yang dibaca oleh orang lain yang tidak kita baca, dan sebaliknya. Mungkin ada yang dia baca banyak, tapi tidak sama dengan kitab yang kita baca, sehingga menghasilkan wawasan pengetahuan yang berbeda. Karena dalam hadis ini Rasulullah menceritakan, anna rajulan qala wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah, dia bawa-bawa sumpah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya si fulan. Artinya kita gak boleh nih memvonis orang pasti tidak diampuni, gak boleh. Karena Allah pun menjawab, siapa-siapa yang mengucapkan begitu, fulannya saya ampuni, yang bersumpah bawa-bawa nama saya hapus. Berapa amalnya? Semua amalan-amalannya. Maka tema kita pagi ini, Allah tidak ampuni, tanda tanya. Itu tema kita. Apakah Allah tidak ampuni? Tanda tanya. Dalam Islam kita tahu jamaah bahwa rahmat Allah mendahului murkanya Allah. Kalau Allah murka pada sesuatu, itu rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Bahkan di hadis Bukhari Muslim kemarin kita juga pelajari, kalau seorang hamba datang kepada Allah membawa dosa sepenuh langit, Allah ampuni dosanya walau 10 langit, wala ubali, dan aku tidak peduli. Dan kalau hambaku berbuat dosa sepenuh lautan, maka ampunan Allah melebihi lautan yang mereka kira, dan selalu rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Jadi di hadis ini kita mau diberi pengetahuan bahwasanya tidak boleh kita sedikit pun mencap, memvonis orang lain terhadap apa yang mereka lakukan. Karena segala sesuatunya sampai mereka belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka masih punya peluang. Apa peluang mereka? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
bahwa mereka itu tawabin. Allah cinta karena mereka taubat. Allah cinta karena mereka mutatahirin, evaluasi diri, mensucikan dirinya, membersihkan diri mereka. Selama manusia hidup, mereka punya kesempatan untuk taubat. Maka tidak berhak, yang pertama, maka manusia tidak berhak untuk memvonis siapapun, kecuali kalau sudah wafat, dan wafatnya dalam keadaan mati kafir, wafat dalam keadaan kufur. Ini jelas sudah selesai hidupnya dan dia terang-terangan mati dalam keadaan kufur. Tapi walaupun hari ini dia masih kufur dan jelas kerusakannya, boleh kita mendoakan mereka untuk dapat hidayah. Dan itu yang Nabi beritahu dalam hadis ini, wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah, Allah gak akan ngampuni si fulan. Allah malah jawab langsung, aku berfirman, siapa-siapa yang mengucapkan tadi, bersumpah bahwa namaku, bahwa aku tidak akan mengampuni, ketahuilah, aku ampuni orang yang berbuat dosa, dan aku tidak ampuni, bahkan aku hapus amalan-amalannya atas orang yang bersumpah bahwa namaku, kecuali dia bertobat taubatan nasuh. Satu, tidak boleh sembarangan memvonis siapapun. Pelajaran yang kedua, man qala wa inna Allah ta'ala qal, dan Allah menjawab pernyataan laki-laki yang bersumpah Allah tidak akan mengampuni dengan jawaban, aku ampuni orang yang menurut orang lain gak diampuni. Jadi Allah itu maha pengampun atas segala dosa, hadirin. Kalaupun kita mengucap gak mungkin diampuni, udah kamu mah gak mungkin diampuni deh. Ente udah banyak bunuh orang, ente mah gak mungkin akan diampuni Allah. Kalau kita tahu ada orang maksiatnya besar, orang maksiatnya banyak, orang maksiatnya luar biasa, itu masih tetap Allah ampuni. Maka poin yang kedua, separah-parahnya. Maka poin nomor dua, serusak-rusaknya orang berbuat dosa, separah-parahnya orang berbuat dosa, sebesar-besarnya dosa yang pernah dikerjakannya, Allah akan ampuni dia, walaupun dosa yang paling besar. Walaupun dia adalah seorang pendosa yang menurut vonis manusia, kacamata manusia mengatakan kamu mustahil diampuni. Yang kedua, Allah tetap akan ampuni. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 penjelas hadis ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Siapa-siapa yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa, jawabannya ada di ayat ini. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, jami'a, sebanyak apapun, semua dosa diampuni oleh Allah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah zat yang maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Ada kisah di Quran surah 4 An-Nisa ayat yang ke-100. Ini ayat tentang seorang pembunuh, sudah bunuh 99 orang. Dia datang kepada seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia hanya ibadah tanpa ilmu. Dia datang lalu kemudian bertanya, wahai fulan, saya sudah bunuh 99 orang, apakah kalau saya bertobat Allah terima tobat saya? Kata ahli ibadah yang miskin ilmu ini, dia menjawab, kamu udah gak bisa diampuni dosa-dosamu oleh Allah karena kamu sudah terlampau banyak membunuh manusia. 99 orang sudah kamu bunuh. Kesal karena mendengar jawabannya kurang memuaskan, kurang membahagiakan, sedangkan dia sungguh-sungguh ingin bertaubat, dicabut pedang dari sarungnya, ditebas kepalanya, dan dia menjadi orang ke-100 yang dibunuh oleh laki-laki ini. Tapi rasa penasaran, jiwanya ingin kembali kepada Allah tetap ada. Walhasil dia pergi ke seorang alim, orang yang berilmu, lalu kemudian dia pun bertanya, wahai fulan,
saya sudah bunuh 100 orang, apakah kalau saya kembali kepada Allah, Allah terima semua tobat-tobat saya, Allah ampuni dosa-dosa saya? Ahli ilmu ini kemudian mengatakan, ya, Allah terima tobat-tobatmu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Pergilah engkau menjauh dari circlemu, pindahlah engkau ke sebuah negeri, negerinya di sini diisikan daripada orang-orang salih, berisikan orang-orang yang baik, kamu tinggalkan tempatmu yang buruk, berangkatlah ke negeri yang baik, niscaya Allah perbaiki hidupmu. Akhirnya dia pun packing, kemas-kemas, menuju tempat yang diperintahkan oleh alim tersebut. Dalam perjalanannya ternyata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Mati datang lebih cepat dari yang dia duga. Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 100. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah summa yudrikuhul maut. Mati datang lebih cepat daripada yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun meninggal dunia di perjalanan. Malaikat pun kemudian mengukur batas mana lebih dekat dia. Ternyata malaikat mendapati dia lebih sungguh-sungguh dalam bertobatnya, dan dia yang sudah membunuh 100 orang pun Allah izinkan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala karena sungguh-sungguh bertobat. Dalam proses taubatnya dia meninggal dunia. Kita pun juga demikian, hadirin. Boleh jadi ada orang yang sejengkal lagi menurut kita ini mengamalkan amalan ahli neraka, sejengkal lagi masuk neraka, sebagaimana Rasulullah cerita di hadis Bukhari Muslim. Ada orang mengamalkan amalan-amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, jelang wafat dia tobat, Allah terima tobatnya, masuk ke dalam syurga. Ada orang-orang yang amalannya amalan ahli syurga, lalu kemudian sejengkal lagi masuk syurga, tapi futur di ending hidupnya dan mati dalam keadaan konyol, mati dalam keadaan berbuat dosa, mati dalam keadaan zina, dan dia pun masuk ke jurang kebinasaan. Ini kisah-kisah masyhur kan, bahwasanya Allah itu maha pengampun. Walaupun dia dulunya mantan pembuat dosa, fasilitator dosa, bahkan dosanya dosa kecil sedang besar sudah dilalui sama dia, kalau Allah akan ampuni, Allah ampuni. Kalau dia bertobat sebelum wafat dengan sungguh-sungguh, Allah ampuni. Jadi nomor yang kedua, hikmah hadis ini adalah Allah mengampuni semua dosa, seburuk dan sekecil apapun kita pernah melakukan maksiat di masa lalunya.